wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Selalu semangat ya, agar kita bisa melewati masa pandemi ini dengan tetap sehat. Bertemu lagi dengan Pak Septa, kali ini di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11. Bab kemarin kita sudah membahas tentang perjanjian internasional. Nah, kita sampai di bab baru, yakni menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional. Indikatornya adalah mendeskripsikan pengertian perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler, mengidentifikasi fungsi dan tugas perwakilan diplomatik dan konsuler, mengidentifikasi perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Oke, ini adalah peta konsepnya. Silakan dilihat dan dicermati. Kita mulai. Yang pertama adalah perwakilan negara RI di luar negeri. Membuat perwakilan negara RI di luar negeri itu harus ada landas hukum. Nah, landas hukumnya adalah pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal ini, mengangkat duta dan konsul itu Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi, Presidenlah yang mengangkat duta besar dan konsulat jenderal. Nah, dalam mengangkat duta besar dan konsulat jenderal, Presiden itu memperhatikan pertimbangan DPR. Begitu juga dalam penempatan duta negara lain yang akan tinggal di Indonesia, itu juga memperhatikan pertimbangan dari DPR. Presiden sebagai kepala negara mengangkat dan menerima duta dari negara lain. Prosedur maupun teknis pelaksanaannya diatur oleh Menlu atau Menteri Luar Negeri. Kita menuju slide berikutnya. Nah, ini dia perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Tugas pokok perwakilan diplomatik ya, menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing, mengadakan perundingan tentang masalah yang dihadapi kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya, mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya selain menjalin hubungan kerjasama dengan negara yang ditempati, ya, mereka juga sebagai tempat perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut. Nah, berdasarkan Kongres Wina tahun 1961, fungsi dari perwakilan diplomatik itu mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Yang ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Dan yang terakhir itu memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara. Nah, intinya menurut dari Kongres Wina bahwa negara pengirim dengan negara penerima itu harus terjalin hubungan yang harmonis ya, terjalin hubungan yang harmonis, tidak boleh ada pengkhianatan ya atau ketidaksepakatan. Nah, seperti itu. Ini peran. Kalau tadi fungsi, peran. Dalam membina hubungan internasional diperlukan taktik dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan nasional suatu negara sehingga kepentingannya dapat diperkenalkan kepada negara lain dengan jalan diplomatik. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri sebagai berikut. Misalnya yang pertama, menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada. Ketiga, menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain. Dan yang terakhir, menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya, dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi, ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer serta ekonomi. Jadi, peranan perwakilan diplomatik itu adalah semacam menjalin relationship ya antar negara satu dengan negara lain.
Dan relationship itu diperlukan sebuah taktik, ya, taktik atau prosedur untuk mencapai tujuan nasional. Misal tujuan nasional Indonesia adalah menghapuskan penjajahan di atas dunia, maka taktiknya adalah dengan Indonesia mengirimkan tentara perdamaian PBB, tentara perdamaian kepada PBB. Nah, itu adalah salah satu taktik atau prosedur yang ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Kita lanjutkan slide berikutnya. Masih lanjutan. Kenapa kok harus ada perwakilan diplomatik, Pak? Pertama, memelihara kepentingan negaranya di negara penerima sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan. Dua, melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima. Tiga, menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima. Terbaru, di Myanmar sedang terjadi kudeta oleh militer. Nah, fungsi dari perwakilan diplomatik adalah bagaimana perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di Myanmar itu bisa sebagai tempat shelter atau perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ada di Myanmar, ya kan? Atau kalau mereka menerima kekerasan atau menerima hal-hal yang dianggap membahayakan, maka mereka wajib melaporkan hal tersebut kepada kedutaan besar. Nah, di bagian bawah, istilah diplomatik atau diplomasi dalam hubungan internasional berarti sarana yang sah atau legal, terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Nah, untuk menjalin hubungan di antara negara-negara itu, biasanya negara-negara tersebut saling menempatkan perwakilannya atau kedutaan atau konsuler. Jadi, untuk melaksanakan politik luar negeri, menjamin harmonisasi, menjalin hubungan antara negara-negara itu, mereka saling menempatkan perwakilan di negara yang dituju. Di Cina ada kedutaan besar Indonesia, di Indonesia ada kedutaan besar Cina. Sebaliknya seperti itu ya. Kita menuju slide berikutnya. Perwakilan negara di negara lain dalam arti politis atau diplomatik. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik atau politis maupun konsuler itu, yang pertama, harus ada kesepakatan kedua belah pihak atau mutual consent yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik maupun konsuler. Nah, dasarnya apa? Pasal 2 Konvensi Wina, ya, yang harus dituangkan dalam joint agreement atau joint declaration atau persetujuan bersama. Prinsip-prinsip yang berlaku yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip timbal balik atau resiprositas. Ingat, kembali lagi di hubungan internasional, asas-asasnya ada resiprositas, diingat-ingat kembali. Berikutnya, bagaimana pengangkatan diplomatik atau mengangkat duta besar? Yang pertama, kedua belah pihak saling tukar informasi tentang akan dibukanya perwakilan oleh Departemen Luar Negeri masing-masing negara. Jadi tukar informasi dulu. Kemudian yang kedua, mendapat persetujuan dari negara yang menerima, demande atau aggregation. Setelah mendapat persetujuan, diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan atau letter de credence atau surat kepercayaan yang ditandatangani kepala negara pengirim. Dan akhirnya surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara di mana seorang diplomatik berpidato. Jadi ini kronologi pengangkatan diplomatik, tidak serta-merta mereka diangkat oleh presiden, tapi harus ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ada pengklasifikasian perwakilan diplomatik, ya. Menurut Kongres Wina itu ada ambasador atau duta besar perwakilan kunci dan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Menurut Kongres Aix-la Chapelle itu ada ambassador and legalates of nuncius, kemudian ada envoys and ministry plenipotentiary, kemudian ada minister resident, kemudian ada charge d'affaires atau Kongres Aachen. Menurut Kongres Wina tahun 1961 itu
klasifikasi perwakilan diplomatik itu ada ambassador, kemudian ada envoys minister, internationis atau kepala perwakilan yang diakreditasi oleh kepala negara, kemudian ada charge d'affaires atau perwakilan yang diberi wewenang oleh menteri luar negeri. Nah, ini silakan diperhatikan dengan seksama, ini klasifikasi perwakilan diplomatik. Kita menuju ke tugas dan fungsi perwakilan diplomatik. Ya, tugas seorang perwakilan diplomatik atau duta besar atau konsuler. Yang pertama adalah representasi, kemudian negosiasi, dan observasi, dan yang keempat proteksi, dan yang kelima relationship. Representasi itu artinya duta besar Indonesia yang ada di Cina, yang ada di negara lain, itu harus merepresentasikan Indonesia. Ya, harus merepresentasikan Indonesia. Nah, yang kedua, negosiasi. Kalau terjadi masalah, kalau ada sengketa, kalau ada ketidaksepahaman, maka yang menjadi ujung tombak itu adalah duta besar. Mereka harus bernegosiasi. Nah, observasi itu mereka mengamati kira-kira apa yang nantinya bisa dilakukan kerjasama antar negara penerima tersebut dengan negara asal. Ya, observasi. Nah, kerjasamanya adalah untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, yang keempat adalah proteksi. Proteksi ini adalah mereka sebagai tempat perlindungan bagi warga negara yang ada di daerah penerima. Jadi kedutaan besar Indonesia yang ada di Inggris, kedutaan besar Indonesia yang ada di Jerman, kedutaan besar Indonesia yang ada di Cina atau yang ada di Myanmar, itu mereka menjadi proteksi atau sebagai tempat perlindungan bagi warga negara Indonesia yang ada di sana seandainya di negara tersebut terjadi kerusuhan atau terjadi kudeta atau terjadi chaos. Relationship ini tadi adalah menjalin hubungan kerjasama terkait dengan observasi, ya, untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan tujuan nasional. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestis nasional negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negara di negara penerima. Jadi lambang prestis nasional negara. Ingat, lambang prestis nasional negara di luar negeri dan mewakili kepala negara di negara penerima. Mewakili kepala negara, mewakili presiden kita di negara penerima. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Jika kalian kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar, dan jangan lupa kalian untuk melakukan presensi serta menjawab pertanyaan yang Pak Septa sampaikan di kolom komentar yang sudah Pak Septa beri pin. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.